manusia dan siluman inilah titik kesempurnaan awal dari suatu proses kehidupan lestari. Dan melakukan kultivasi, melatih diri untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya di bidang spiritual sesuai dengan tingkatannya. Dewa hidup di alam cahaya sedangkan sang yang tetap ini hidup di alam semesta leluhur Nusantara melalui kami itu mengajarkan kita agar bisa menempuh perjalanan kehidupan lestari. Pangastuti Kadang, Kakang, Adi, dan saudara-saudaraku sekalian. Pada kesempatan ini saya akan membawakan suatu bahasan untuk kita pahami, untuk kita pelajari, yaitu tentang perjalanan kehidupan bagi titah tumitah yang hidup di dunia ini. Tentu saja bahasan ini didasarkan pada apa yang saya ketahui, apa yang saya pahami sejak saya mempelajari kepercayaan agama, kepercayaan, kemudian sampai saya masuk menjadi anggota perkumpulan Kumambangi Watu Hitam Nusantara dengan mempelajari ajaran-ajaran leluhur Nusantara, yaitu ajaran kesejatian. Baiklah saudara, agama dan berbagai kepercayaan yang pernah saya pelajari itu memberikan pemahaman kepada saya bahwa perjalanan hidup titah tumitah atau makhluk di dunia ini dikenal dengan nama perjalanan di Cokro Manggilingan. Perjalanan hidup itu dimulai dari lahir. Pada saat titah tumitah dilahirkan oleh ibu di bumi, di dunia ini, kemudian mengalami perkembangan. Kalau contoh mudahnya adalah manusia. Manusia dilahirkan sebagai bayi. Kemudian bayi tumbuh menjadi anak. Anak tumbuh menjadi remaja. Remaja tumbuh menjadi dewasa. Dewasa tumbuh menjadi tua. Tua tumbuh menjadi tua bangka. Dan akhirnya akan mengalami kematian. Di dalam kematian ini, sang titah tumitah akan menjalani suatu proses kehidupan di pelayaran pati sampai lahir kembali, kemudian mengalami proses yang sama. Inilah perjalanan hidup yang dikenal dengan nama Cokro Manggilingan. Setelah saya masuk organisasi perkumpulan Kumambangi Watu Hitam Nusantara mengajarkan ajaran-ajaran Nusantara yang dikenal dengan ajaran kesejatian, maka saya memahami ada satu alternatif kehidupan lagi yang dikenal dengan nama hidup lestari. Jadi di samping Cokro Manggilingan ada kehidupan, proses kehidupan lain, yaitu proses kehidupan lestari. Proses kehidupan lestari ini tidak mengenal mati. Jadi setelah titah tumitah dilahirkan, titah tumitah ini melakukan kultivasi, yaitu berlatih diri untuk meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kapasitasnya untuk mencapai pencapaian tertentu. Setelah mencapai tertentu, itulah kesempurnaan dari proses awal, kesempurnaan pertama. Kemudian dia naik lagi, tidak ada yang mati. Semuanya akan
berjalan sesuai dengan tingkat pencapaian masing-masing. Jadi ada dua alternatif proses kehidupan itu. Pertama adalah cokro manggilingan, yang kedua adalah kehidupan lestari. Dua proses kehidupan ini ada di alam, dan setiap titah tumitah bebas memilih. Mau memilih mana? Apakah mau memilih proses ini cokro manggilingan ataukah proses kehidupan lestari? Hampir semua agama dan kepercayaan yang ada di Nusantara ini menerima, mengembangkan, dan mengajarkan kehidupan cokro manggilingan. Hidup ini dipergunakan untuk menjalani proses cokro manggilingan agar nanti proses kematiannya tidak mengalami hambatan. Apa yang akan dilakukan di dunia ini, itu semua diajarkan sehingga lahir kembali dengan cepat, dengan tenang, dan lain sebagainya. Itu adalah proses kehidupan cokro manggilingan. Setelah saya masuk di Kumamangi Watu Hitam, saya mengenal dan memahami adanya suatu alternatif lagi. Di samping cokro manggilingan ada kehidupan lestari. Kehidupan lestari inilah kehidupan yang akan diraih melalui ajaran dari Nusantara untuk dijalani bagi setiap anggota PKWIN. Di dalam kehidupan lestari ini dimulai dari setelah titah tumitah dilahirkan. Kemudian titah tumitah itu akan mendapatkan pencerahan, mendapatkan kesadaran, sehingga dia bisa melakukan kultivasi, melakukan pelatihan diri untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuannya sehingga mencapai suatu tahapan tertentu. Kalau lahir sebagai jalmo, kemudian jalmo dengan kultivasi tadi, jalmo-jalmo ini akan menguasai raga jasmaninya. Nah, setelah menguasai raga jasmaninya, kalau itu orang diberi pangkat manusia, kalau itu tanaman atau tumbuhan diberi pangkat bernama siluman. Manusia dan siluman inilah titik kesempurnaan awal dari suatu proses kehidupan pelestarian. Jadi ini sudah mencapai tingkat kesempurnaan hidup sebagai jalmo. Manusia dan siluman kemudian melakukan kultivasi, melatih diri untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya di bidang spiritual sesuai dengan tingkatannya. Pada akhirnya, melalui kultivasi tersebut, akhirnya dia akan menguasai raga cahaya atau jiwanya. Setelah dia menguasai jiwa, maka diberi pangkat sebagai dewa, atau ada juga banyak juga yang diberi pangkat sebagai sang hyang. Dewa itu hidup di alam cahaya, sedangkan sang hyang tetap milih hidup di alam semesta dengan melakukan upaya-upaya peningkatan pencapaiannya sendiri. Setelah para sang hyang, setelah menjadi sang hyang, dia inilah tingkatan mencapai kesempurnaan tahap kedua, yaitu kesempurnaan sebagai manusia atau sebagai siluman. Para sang hyang kemudian melakukan kultivasi, melatih diri untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya sesuai dengan tingkatan pencapaiannya. Terus menerus pada akhirnya dia
akan menguasai raga kasunyatan dan diberi pangkat sebagai Buddha. Sudah menguasai raga jasmani, sudah menguasai raga cahaya, dan sudah menguasai raga kasunyatan. Para dewa ini adalah telah mencapai kesempurnaan bagi Sang Hyang. Dan seterusnya, sampai pada tingkatan yang tertinggi. Jadi, kita sudah mengenal ada dua perjalanan hidup, Cokro Mangilingan dan kehidupan lestari. Dua alternatif. Proses kehidupan ini bisa dipilih dengan bebas oleh siapapun titah-tumita yang hidup di dunia ini. Jadi bebas. Titah-tumita bebas. Memilih apa saja. Apakah mau hidup Cokro Mangilingan ataukah mau hidup di kehidupan negara. Bebas. Tidak ada paksaan. Iming-iming dan lain sebagainya. Silakan. Itu adalah alamiah. Nah, leluhur Nusantara mengajarkan melalui KWI itu mengajarkan kita agar bisa menempuh perjalanan kehidupan lestari. Kita diajari moco, olah, dan momorogo. Itu adalah metode kultivasi kita untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas kita, meningkatkan kesadaran kita sehingga bisa mencapai tingkatan-tingkatan tadi. Di dalam mencapai kehidupan lestari ini banyak yang tanya, apakah kehidupan lestari itu tidak bisa mati? Pada tingkatan awal mempelajari kehidupan lestari itu bisa mati. Jadi ada kematian, ada proses mati. Mati di dalam kita menjalani kehidupan lestari itu disebut gagal hidup. Jadi kurangnya kita menjalani modorogo, olah rogo, dan momorogo itu bisa membuat kapasitas dan kemampuan diri kita tidak mencapai yang diinginkan, yang dipersyaratkan untuk berkembang, sehingga kita bisa mati. Tetapi setelah dilahirkan kembali, kita akan menggunakan raga jiwa yang sama, dan di situ sudah ada hasil-hasil kultivasi kita yang dulu, yang dalam kehidupan lalu pernah kita jalani. Jadi kita tinggal meneruskan saja. Kita tinggal meneruskan saja. Kalau di dalam kehidupan setelah mati kita bisa meningkatkan kesadaran kita melalui kultivasi tadi, akhirnya kita juga akan bisa mencapai tingkatan kesempurnaan awal, yaitu menguasai raga jasmani. Begitu titah-tumita sudah mampu menguasai raga jasmani, maka titah-tumita itu akan terlepas dari Cokro Mangilingan dan akan meneruskan perjalanan hidupnya pada kehidupan lestari. Begitulah saudara-saudara sekalian, marilah kita tetap bersemangat tinggi untuk melakukan kultivasi dengan modorogo, olah rogo, dan momong rogo. Kita akan mampu meningkatkan kapasitas diri kita, meningkatkan kemampuan diri kita, menambah kesadaran kita untuk mencapai tingkatan pencapaian yang sudah digariskan. Jadi petanya itu sudah ada. Menguasai raga jasmani, menguasai raga cahaya, menguasai raga kasunyatan, dan seterusnya.
menjadi manusia, menjadi sangyang, menjadi Buddha, dan seterusnya. Dengan restu dan pangestu Ibu, kita akan tetap semangat untuk menjalani laku dan melakukan kesatian